Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mariska Aprilia Putri dari Program Studi Manajemen Retail Institut Teknologi dan Bisnis Trenggalek dengan nomor induk mahasiswa 24020404004. Saya membuat video ini untuk memenuhi syarat ujian tengah semester dengan materi perkembangan ilmu manajemen. Ilmu manajemen mempunyai sejarah perkembangan sendiri seperti halnya dengan ilmu-ilmu yang lain. Di dalam ilmu manajemen dikenal ada 3 aliran pemikiran manajemen yang masing-masing berusaha untuk membantu manajer dalam memimpin organisasi serta mengatasi berbagai masalah-masalahnya. 3 aliran pemikiran manajemen tersebut adalah 1. Aliran klasik atau aliran yang mempunyai 2 cabang, yaitu manajemen ilmiah dan teori organisasi klasik. Yang kedua yaitu aliran hubungan manusiawi atau sering disebut dengan aliran perilaku dan aliran non-klasik. Yang ketiga yaitu aliran hubungan manajemen. Selain 3 aliran tersebut, dalam materi ini akan dibicarakan pula 2 pendekatan manajemen yang berkembang akhir-akhir ini, yaitu pendekatan sistem dan pendekatan kontingensi. Kedua pendekatan ini bermaksud untuk mengintegrasi ketiga aliran tersebut. Baik, kita akan bahas satu persatu ya. Aliran klasik atau manajemen ilmiah. Aliran ini dipelopori oleh Robert Owen dan Charles Babbage. Tokoh ini yang banyak memberikan kontribusi bagi perkembangan manajemen ilmiah. Yang pertama yaitu Robert Owen 1771 sampai 1858. Pada permulaan tahun 1080-an, Robert Owen seorang manajer beberapa pabrik permintalan kapas di New Lanark, Skotlandia. Penekanan pentingnya unsur karyawan atau pekerja dalam proses produksi. Robert Owen berpendapat bahwa peningkatan kondisi kerja karyawan, misalnya perumahan yang baik, jam kerja, toko perusahaan yang menjual kebutuhan karyawan dengan harga murah, pembatasan anak-anak di bawah umur yang bekerja, dan sebagainya, dapat meningkatkan hasil produksi dan laba, dan investasi yang paling menguntungkan adalah karyawan atau pekerja. Pekerja disebut dengan vital machines atau mesin utama. Di samping itu, Owen mengembangkan sejumlah prosedur kerja yang juga memungkinkan untuk meningkatkan produktivitasnya. Baik, yang kedua adalah Charles Babbage 1792 sampai 1871. Charles Babbage adalah seorang mahir guru matematika dari Inggris. Dia mencurahkan banyak waktunya untuk membuat operasi-operasi pabrik menjadi lebih efisien. Dia adalah perintis jalan bagi lahirnya manajemen berdasarkan ilmu manajemen atau manajemen ilmiah. 3/4 abad sebelum Taylor, hasil penyelidikannya sangat membantu dan mempengaruhi pada konsep-konsep dan praktek-praktek manajemen ilmiah. Observasinya tentang metode dan menekankan pentingnya efisiensi kerja para pekerja dan perlunya ditentukan jumlah biaya yang pasti pada proses dalam memproduksi suatu jenis barang. Dan dalam setiap kegiatan kerja perlu mempergunakan time study atau penelaah tentang waktu. Anjurannya ialah supaya terjadi pertukaran pengalaman-pengalaman antara para manajer dalam menerapkan prinsip-prinsip manajemen. Perlu diadakan pembagian kerja atau division of working, manajer dan pekerja atau workers, dan antara sesamanya. Pada tahun 1825, ia merancang mesin prakomputer. Salah satu bukunya yang terkenal adalah One the Economy of Machinery and Manufacture pada tahun 1832. Yang ketiga yaitu Frederick Winslow Taylor 1856 sampai 1915. Frederick Winslow Taylor adalah tokoh yang mengembangkan scientific management atau manajemen ilmiah. Taylor adalah tokoh peletak prinsip dasar manajemen ilmiah. Ia dilahirkan di Germantown, sebuah desa dekat Philadelphia, Pennsylvania, Amerika Serikat. Dia memperoleh pendidikan di Eropa, Paris, dan Berlin, dan kemudian di Amerika Serikat, sampai memasuki sebuah akademi. Karena terkena penyakit mata, ia terpaksa meninggalkan Phillips Exeter Academy dengan belum memperoleh gelar. Kemudian ia mulai bekerja semula sebagai pekerja biasa pada sebuah pabrik pompa. Kemudian pada tahun 1878,
pindah ke pabrik besi Midvale Steel Company. Philadelphia juga sebagai buruh biasa, berkat kecakapan dan keuletannya, dengan cepat jabatannya naik menjadi clanks masinis dan kemudian mandor pada tahun 1880 tersebut. Sejak saat itu, Taylor mulai mengadakan penyelidikan dalam bidang kerja pabrik. Tahun 1893, ia diangkat sebagai penasehat dan konsultan dalam bidang manajemen. Dan secara singkat, pokok-pokok ajaran dari Taylor yaitu 1. Time study atau penelaah waktu. Penyelidikannya tentang penggunaan waktu kerja dengan mempergunakan stopwatch, micro motion camera, dan alat ukur lainnya. Yang kedua yaitu differential patch rate system atau sistem rata-rata perpotong diferensial. Sistem upah demikian dimaksudkan untuk mendorong gaya produktivitas yang lebih tinggi, dan Taylor mempergunakan sistem perpotong dalam perhitungannya. Yang ketiga yaitu The Art of Counting Metals atau seni memotong logam. Penelitian ini dilakukan oleh Taylor terhadap semua faktor yang berhubungan dengan perpotongan logam atau baja, seperti jenisnya, garis tengahnya, dalam karatnya, tebal bilahnya, bentuk tajamnya alat, pengaruh tuangan atau tindakan-tindakan lain untuk didinginkan. Percobaan ini kemudian menghasilkan cara yang terbaik untuk memotong baja dari kertas dan ukuran tertentu. Yang keempat yaitu functional foremanship atau sistem mandor fungsional. Inti ajarannya ini ditunjukkan untuk mengatasi pelaksanaan kerja karyawan. Taylor berpendapat bahwa efisiensi akan dapat tercapai jika tugas mandor atau foreman dibagi sebagai berikut, yaitu 1. Planning. Planning level atau tingkat perencanaan sama dengan dilakukan sebelum pekerjaan termulai, yaitu terdiri dari order of work and routing, kedua fund structure, and ketiga time and cost. Juga terdapat performance level atau tingkat pelaksanaannya yang terdiri dari gang boss, speed boss, repair boss, dan disiplinarian. Yang terakhir, pokok-pokok dari Taylor ialah scientific management atau manajemen ilmiah, merupakan hasil perenungan Taylor yang kemudian mengemukakan 4 tugas baru dan berat bagi manajer lainnya, yaitu 1. Teori organisasi klasik. Aliran ini dikembangkan oleh Henry Fayol pada tahun 1841 sampai 1925. Ia adalah seorang industrialis kebangsaan Prancis. Fayol juga mengatakan bahwa walaupun manajemen hanya merupakan salah satu dari 6 kelompok kegiatan yang diperlukan dalam perusahaan-perusahaan, barangkali merupakan hal yang paling penting. Ini tercermin dalam tulisannya yang memusatkan perhatiannya pada 2 konsep, yaitu prinsip-prinsip manajemen dan unsur-unsur dalam manajerial dan elemen-elemen dalam manajemen, yaitu 1. Pembagian kegiatan dalam perusahaan. Semua kegiatan yang berlangsung dalam perusahaan industri dapat dikelompokkan menjadi 6 kegiatan sebagai berikut ini, yaitu 1. Kegiatan teknikal atau industri produksi manufaktur adaptasi. Yang kedua yaitu kegiatan komersial, pembelian, penjualan, dan pertukaran. Yang ketiga yaitu kegiatan finansial, terdiri dari pencarian, penggunaan, dan pengendalian modal. Yang keempat, kegiatan keamanan, perlindungan terhadap kekayaan dan personalia dalam organisasi. Yang nomor 5, yaitu kegiatan akuntansi atau penentu persediaan, biaya, penyusunan, rencana, dan laporan laba rugi. Dan yang terakhir, ialah kegiatan manajerial yang terdiri dari planning, organizing, commanding, coordinating, dan controlling. Yang kedua yaitu kualitas manajer dan karyawan. Untuk melaksanakan setiap kegiatan sebagaimana tersebut di atas diperlukan tenaga-tenaga yang akan memimpin dan melaksanakan kegiatan-kegiatan supaya tujuannya betul-betul tercapai secara efektif dan efisien. Kualitas yang diperlukan terdiri dari 1. Kualitas fisik. Kualitas fisik terdiri dari kesehatan, kesegaran, dan ketangkasan. Yang kedua yaitu kualitas mental, yang terdiri dari kecerdasan, kecangkapan untuk belajar dan memahami, kesegaran, keluasan mental, dan sikap rohaniah yang terpuji. Yang ketiga yaitu kualitas moral. Akhlak mulia, kejujuran, bertanggung jawab, keteguhan, pendirian, penuh inisiatif, kesetiaan, dan kebijaksanaan. Yang keempat yaitu kualitas pendidikan. Mempunyai pengetahuan umum yang luas atau generalis kepada organisasi, ahli terampil, mempunyai keahlian khusus yang dapat bisa diandalkan. Yang terakhir yaitu kualitas pengalaman.
mempunyai pengalaman yang baik terutama dalam bidang teknis, komersial, keuangan, akuntansi, dan manajemen. Fayol mengemukakan 14 prinsip umum manajemen yang kemudian menjadi dasar pengembangan teori administrasi. Yang pertama yaitu division of work atau pembagian kerja. Dengan adanya pembagian kerja atau spesialisasi, pada umumnya pekerjaan-pekerjaan teknis dan manajerial dapat dilaksanakan lebih efisien dan efektif. Yang kedua yaitu authority and responsibility atau otoritas dan responsibilitas. Otoritas adalah hak untuk memberi perintah dan memberikan pengaturan secara anggota organisasi bertanggung jawab dalam pencapaian tujuan organisasi sesuai dengan kedudukannya masing-masing. Yang ketiga yaitu disiplin. Harus ada respek atau keadaan pada peraturan-peraturan dan tujuan organisasi yang dapat diperlukan untuk atasan yang baik dalam semua tingkatan. Yang nomor 4 yaitu unity of command atau kesatuan pemerintah. Untuk mengurangi kekacauan, kebingungan, dan konflik dalam suatu perusahaan, misalnya, setiap anggota organisasi harus menerima perintah-perintah dan bertanggung jawab hanya kepada satu atasan saja. Yang nomor 5 yaitu unity of direction atau kesatuan arah. Suatu organisasi akan lebih efektif apabila anggota-anggotanya bekerja sama berdasarkan tujuan yang sama. Yang nomor 6 yaitu subordination of individual interest to general interest atau mengutamakan kepentingan organisasi daripada kepentingan pribadi. Kepentingan organisasi harus dijaga sebagai kepentingan yang tertinggi agar setiap usaha berjalan sesuai dengan rencana. Nomor 7 yaitu remuneration of personnel atau pemberian balas jasa atau upah gaji kepada karyawan. Yang ke-8 yaitu centralization atau sentralisasi agar tugas dapat dilaksanakan dengan tidak terjadi kepangsiuran. Yang nomor 9 yaitu scalar chain atau rantai skalar, adanya hubungan antara tugas-tugas yang telah disusun. Yang nomor 10 yaitu order atau aturan dan tata tertib. Konsepsi Fayol menyatakan bahwa harus ada suatu tempat bagi segala hal dan segala hal harus berbeda pada tempatnya. Yang nomor 11 yaitu equality atau keadilan. Harus ada keadilan atau kesamaan perlakuan terhadap para pegawai dan karyawan bawahan ataupun atasannya. Hargailah pegawai sesuai dengan prestasi kerja yang telah ia capai. Yang nomor 12 yaitu stability of tenure of personnel atau kestabilan kemantapan kedudukan sebagai karyawan. Adanya kestabilan, keamanan, dan kepastian kerja adalah hal penting bagi seorang karyawan. Perubahan dan pergantian pekerjaan yang sering diadakan menyebabkan keterlambatan dalam mencapai tujuan. Dan yang nomor 14 yaitu inisiatif atau inisiatif. Harus ada kemungkinan bagi pegawai untuk menunjukkan inisiatifnya atau prasangka diri sendiri gitu ya, dalam mengerjakan atau menyelesaikan tugas dan suatu rencana. Yang terakhir yaitu esprit of corps atau rasa persatuan. Sangat corps gitu ya, sangat dekat. Rasa persatuannya dari atasan sampai bawahan itu sangat dekat. Persatuan adalah kekuatan dan pelaksanaan operasi organisasi yang baik timbul karena adanya rasa kebanggaan, kesetiaan, dan rasa memiliki dari para anggota-anggotanya. Yang terakhir yaitu aliran kuantitatif. Aliran kuantitatif untuk manajemen mulai berkembang. Inggris ingin memecahkan beberapa persoalan yang sangat kompleks dalam perang Inggris. Kemudian membentuk tim riset operasi berhasil menemukan terobosan-terobosan yang paling penting dalam tim tersebut. Amerika Serikat kemudian menilai untuk membentuk tim riset operasi seperti yang dibentuk Inggris pada saat itu. Industri juga mengalami perkembangan pesat dengan persoalan-persoalan yang semakin kompleks. Nah, persoalan tersebut tidak dapat dipecahkan dengan metode-metode konvensional. Metode riset operasi diperlukan. Baik, dapat kita simpulkan tentang materi perkembangan ilmu manajemen, yaitu setelah kita mengetahui pengertian dan definisi manajemen, maka dapat memahami sejarah perkembangan ilmu manajemen dan dapat mengetahui sejarah perkembangan ilmu manajemen dari seorang beberapa ahli terkemuka di dunia. Dan paling terpenting, ilmu manajemen ini sangat bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari kita, bukan hanya untuk di suatu perusahaan ataupun suatu industrial, tapi dalam sehari-hari kita tuh bisa diterapkan dalam kehidupan. Baik, sekian dari kami mengenai materi perkembangan ilmu manajemen.
jika ada salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, sampai jumpa.